I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Veronica Santi Paramita SESMI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari analisis manajemen risiko pada usaha UMKM Sepmamen. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Yuliananda dengan NIM akhir 399. Yang kedua ada Putri Nopia Rizky dengan NIM akhir 402. Yang ketiga ada Muhammad Farhan dengan NIM akhir 404. Dan yang terakhir ada Silvi Yuliani dengan NIM akhir 405. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pemaparan pertama dijelaskan oleh saya yaitu mengenai tahapan manajemen risiko. Dalam tahapan manajemen risiko terdapat 5 langkah. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengukuran risiko, yang ketiga ada pemetaan risiko, yang keempat ada pengendalian risiko, dan yang kelima adalah monitoring. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM Sepmamen. Abdurrahman adalah seorang pemilik UMKM tempat makan di Jalan Lapang Tembak Selatan nomor 45 pada Suka, Kecamatan Cimahi, Jawa Barat. UMKM tersebut bernama Sepmamen. Sepmamen didirikan pada tanggal 28 Desember tahun 2020. Pada awalnya Sepmamen berawal dari sebuah rumah biasa yang kemudian dibangun menjadi tempat makan. Pada awalnya juga Sepmamen hanya membangun 2 lantai, tetapi karena banyak anak muda dan lokasinya dekat dan cukup strategis, maka Sepmamen membangun 1 lantai lagi sehingga menjadi 3 lantai. Lantai ketiga dijadikan tempat seperti rooftop untuk anak muda nongkrong. Sepmamen menjual makanan berat, snack, dan minuman seperti nasi bebek, nasi ayam, nasi lele, kentang goreng, sosis goreng, iced tea, lemon tea, dan soda gembira. Sepmamen menjual makanan dan minuman dengan harga yang cukup murah, yaitu mulai dari 5.000 sampai 30.000, yang terbilang cukup murah dan terjangkau, serta tempat yang nyaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko pada UMKM Sepmamen. Identifikasi risiko merupakan tahapan pertama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pertama, yaitu identifikasi risiko pada UMKM Sepmamen. Nah, dalam identifikasi risiko itu terbagi beberapa fungsi, yaitu ada fungsi operasional, SDM, keuangan, dan pemasaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko pada bagian sumber daya manusia. Yang pertama ada tingkat rotasi karyawan yang tinggi. Risiko ini sering terjadi karena ada beberapa faktor. Salah satunya karena merasa tidak nyaman dan memiliki tingkat kepuasan yang rendah bagi para pekerja atau karyawannya. Yang kedua ada kecelakaan kerja. Risiko ini terjadi karena adanya kelalaian yang tidak mematuhi SOP dari karyawan tersebut. Yang ketiga adanya keterlambatan karyawan. Risiko ini terjadi karena karyawan yang kurang disiplin dan tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh UMKM Sepmamen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko pada bagian operasional, yaitu fungsi perusahaan yang kedua. Yang pertama ada keterlambatan pengiriman bahan baku. Risiko ini terjadi karena ada beberapa faktor. Salah satunya seperti bahan baku yang digunakan cukup langka. Salah satu bahan baku yang digunakan yang cukup langka pada perusahaan UMKM tersebut yaitu pada bahan baku avocado. Bahan baku tersebut cukup langka dan sering adanya keterlambatan pengiriman bahan baku. Selanjutnya yang kedua adanya kerusakan pada alat-alat produksi. Risiko ini terjadi karena karyawan yang tidak menerapkan SOP atau standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Sepmamen. Seperti tidak adanya pematuhan peraturan seperti pada mesin-mesin tertentu, yaitu mesin kopi.
yaitu terbatasnya tempat parkir. Jadi resiko ini terjadi karena kurangnya lahan yang dimiliki oleh Sepmamen. Seperti kurangnya lahan parkir, Sepmamen tidak memiliki lahan yang cukup luas. Pada lahan parkir hanya memiliki sepetak lahan parkir. Untuk bila penuh, lahan parkir dialihkan kepada lapang tembak yang untuk keamanannya belum tentu aman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko keuangan. Yang pertama adalah kesalahan pencatatan keuangan. Jadi resiko ini terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua adalah kerugian akibat kelalaian karyawan. Resiko ini terjadi karena kelalaian karyawan seperti yang pernah terjadi di UMKM Sepmamen, yaitu pada saat event Mobile Legends. Jadi karyawan tersebut dan konsumen lupa membayar. Yang ketiga adalah persaingan harga. Resiko ini terjadi karena adanya perbedaan harga dengan UMKM lainnya yang lebih terkenal atau memiliki nama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan risiko pada bagian pemasaran. Yang pertama yaitu ada persaingan yang ketat. Risiko ini terjadi karena banyaknya produk yang serupa yang mempunyai nama atau jauh lebih dikenal daripada Sepmamen, contohnya seperti ayam mercon Unjani dan yang lainnya. Yang kedua yaitu promosi yang kurang meluas. Risiko ini terjadi karena kurangnya promosi yang dilakukan dan target penjualan yang terbatas sehingga menjadikan promosi ini kurang meluas. Lalu yang ketiga yaitu ada penurunan penjualan. Risiko ini terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat dilihat seperti perubahan selera konsumen, penurunan daya beli, dan ketertarikan konsumen akan sebuah produk. Lalu yang keempat yaitu ada kurangnya variasi dalam menu. Risiko ini terjadi karena kurangnya inovasi yang dilakukan oleh UMKM Sepmamen dalam variasi menunya. Yang kedua yaitu pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang terjadi. Nah, di sini ada tabel skala dampak dan juga tabel skala probabilitas, yaitu untuk mengukur setiap risiko yang potensial terjadi. Selanjutnya di sini ada tabel pengukuran risiko. Yang pertama yaitu ada jenis risikonya sumber daya manusia dengan kode risiko yaitu S1, S2, dan S3 dengan skor risiko yaitu didapatkan hasilnya 16, 9, dan 3. 16 itu didapatkan dari probabilitas dikali dampak, maka hasilnya 16. Lalu jenis risiko yang kedua yaitu risiko operasional dengan kode risiko O1, O2, dan O3 dan dengan skor risiko yaitu 15, 9, dan 6. Lalu ada risiko keuangan dengan kode risiko K1, K2, dan K3 dengan skor risiko yaitu 20, 6, dan 6. Dan terakhir yaitu ada risiko pemasaran dengan kode P1, P2, P3, dan P4 dengan skor risiko yaitu 20, 16, 9, dan 6. Selanjutnya di sini ada perhitungan pengukuran risiko berdasarkan tanpa bobot dan dengan bobot. Yang pertama yaitu tanpa bobot sebesar 0,4% didapatkan dari yang pertama yaitu tingkat rotasi karyawan tinggi, probabilitasnya 4 dibagi dengan 10, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,4%. Begitupun seterusnya. Lalu yang dengan bobot yaitu didapatkan dari dampak dikali probabilitas yaitu 4 dikali 4 dibagi dengan 4 kali 4 lagi, lalu ditambah dengan 3 kali 3 dan ditambah lagi dengan 1 dikali 3, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,57, begitupun seterusnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemetaan risiko. Pemetaan risiko merupakan penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing risiko tersebut. Di sini ada diagram pemetaan risiko, lalu ada skala tingkatan risiko dari 1 sampai 4 yaitu dengan risiko rendah, 5 sampai 9 risiko sedang, 10 sampai 16 risiko tinggi, dan 17 sampai 25 risiko berbahaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Farisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian, juga merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengurangi atau menghindari risiko yang dihadapi. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa risiko. Yang pertama, risiko tingkat rotasi karyawan tinggi.
dengan kode risiko S1, tingkat risiko kuadran 1, dan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction dengan penanganan terhadap risikonya, yaitu salah satu faktor utama yang menyebabkan rotasi karyawan adalah ketidakpuasan mereka terhadap pekerjaan atau lingkungan kerja. Perusahaan harus mengidentifikasi apa penyebab tingkat rotasi karyawan tinggi. Hal ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, atau analisis data. Risiko yang kedua yaitu kecelakaan kerja dengan kode risiko S2, tingkat risiko kuadran 2, dan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Dengan penanganan terhadap risikonya yaitu mengkomunikasikan secara rutin dan jelas mengenai pentingnya mematuhi SOP kepada seluruh karyawan. Juga berikan pemahaman yang kuat tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika SOP tidak diikuti. Tetapkan kebijakan yang jelas tentang penegakan disiplin terhadap pelanggaran SOP. Jika karyawan melanggar SOP dengan sengaja atau secara serius, langkah-langkah disiplin harus ditetapkan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik di masa depan. Risiko selanjutnya yaitu adanya keterlambatan karyawan dengan kode risiko S3, tingkat risiko kuadran 3, dengan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Penanganan terhadap risikonya yaitu menerapkan tindakan disiplin yang konsisten sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini berupa teguran lisan, tertulis, atau penalti sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kebijakan perusahaan. Risiko selanjutnya yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku dengan kode risiko 01, tingkat risiko kuadran 2, dan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction dan risk transfer. Penanganan terhadap risikonya yaitu perencanaan persediaan yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko keterlambatan, analisis tren dan permintaan, serta estimasi waktu pengiriman yang realistis dari pemasok dapat membantu perusahaan memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk kegiatan operasional. Juga perhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi waktu pengiriman, seperti cuaca atau masalah logistik. Lalu melakukan diversifikasi pemasok, karena jika perusahaan hanya bergantung pada satu pemasok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, risiko keterlambatan akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya meninjau keandalan mereka dalam pengiriman tepat waktu, kualitas produk, dan layanan pelanggan. Risiko selanjutnya yaitu adanya kerusakan pada alat-alat produksi dengan kode risiko 02, tingkat risiko kuadran 2, dan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Penanganan terhadap risikonya yaitu melakukan perawatan preventif secara teratur pada alat-alat produksi, membuat jadwal perawatan yang teratur untuk pemeriksaan, pemeliharaan, dan penggantian suku cadang yang rusak atau aus. Juga periksa dan servis alat-alat secara berkala sesuai dengan rekomendasi produsen atau praktik terbaik dalam industri. Risiko selanjutnya yaitu tenaga kerja yang terlalu sedikit menjadi hambatan pada saat pesanan banyak dengan kode risiko 03, tingkat risiko kuadran 3, dan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Penanganan terhadap risikonya adalah melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja yang komprehensif untuk memahami jumlah karyawan yang diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaan dengan efisien. Juga meninjau jumlah pekerjaan, volume pekerjaan, dan tingkat produktivitas yang diharapkan. Risiko selanjutnya, kesalahan pencatatan keuangan dengan kode risiko K1, tingkat risiko kuadran 1, dan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Penanganan terhadap risiko yaitu menyediakan template dan panduan yang telah ditentukan untuk pencatatan keuangan rutin seperti pencatatan transaksi harian atau pembuatan laporan bulanan. Juga menyediakan template ini akan membantu karyawan memastikan bahwa semua informasi yang relevan dicatat dengan benar dan lengkap. Selanjutnya ada risiko kerugian akibat kelalaian karyawan dengan kode risiko K2, tingkat risiko kuadran 2, dan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Penanganan terhadap risikonya adalah menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengurangi risiko kelalaian. Kebijakan ini harus mencakup standar kerja yang aman,
tindakan pencegahan yang harus diambil, pelaporan insiden, dan sanksi atas pelanggaran kebijakan. Pastikan kebijakan ini dikomunikasikan dengan jelas kepada semua karyawan dan diterapkan secara konsisten. Lalu meninjau insiden dan kelalaian yang terjadi dan cari tahu penyebabnya. Dari sini, lakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi risiko di masa depan. Risiko selanjutnya yaitu persaingan harga dengan kode risiko K3, tingkat risiko kuadran 2, dan teknik pengendalian risiko yaitu risk reduction. Penanganan terhadap risikonya adalah melakukan analisis pasar secara menyeluruh untuk memahami lingkungan persaingan, perilaku pesaing, dan tren harga di industri perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang pasar, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan harga dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko persaingan dan menetapkan harga yang kompetitif berdasarkan analisis pasar dan posisi bisnis perusahaan, dan juga pertimbangkan nilai produk atau layanan perusahaan, biaya produksi, keuntungan yang diharapkan, dan harga pesaing. Selanjutnya yaitu persaingan ketat dengan kode risiko P1, tingkat risiko kuadran 1, dan teknik pengendalian risiko risk reduction. Penanganan terhadap risikonya adalah melakukan analisis pasar secara mendalam untuk memahami posisi perusahaan di pasar, pesaing yang ada, dan tren persaingan. Juga tinjau strategi pesaing, kekuatan dan kelemahan mereka, serta peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang pesaing, perusahaan dapat mengambil tindakan yang efektif. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian resiko, yaitu resiko promosi yang kurang meluas dengan kode P2 kuadran 1 dengan resiko risk reduction. Cara penanganannya, lakukan analisis mendalam tentang target pasar perusahaan termasuk preferensi, kebiasaan, dan perilaku konsumen. Pahami dengan baik segmen pasar yang ingin perusahaan tuju sehingga perusahaan dapat mengarahkan promosi dengan tepat. Tentang penurunan penjualan dengan kode P3 kuadran 2 dengan resiko risk reduction. Cara penanganannya, lakukan analisis pasar secara menyeluruh untuk memahami tren, kebutuhan, preferensi pelanggan, dan perilaku konsumen. Tinjau juga perubahan dalam perilaku konsumen dan persaingan di pasar. Dengan pemahaman yang baik tentang pasar dan pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penurunan penjualan dan pengambilan tindakan yang tepat. Adalah kurangnya variasi dalam menu dengan kode P4 kuadran 4 dengan resiko risk reduction. Cara penanganannya, melakukan riset pasar dan tinjau tren terbaru dalam industri makanan dan minuman. Temukan inspirasi dari makanan internasional, makanan nasional, makanan sehat, atau konsep unik lainnya yang dapat menambah variasi pada menu. Libatkan juga koki dan tim dalam pengembangan produk, dan juga dengarkan umpan balik pada pelanggan. Minta saran atau rekomendasi tentang hidangan baru yang mereka inginkan atau jenis variasi yang mereka harapkan. Pelanggan adalah sumber informasi berharga, dan melibatkan mereka dalam proses pengembangan menu perusahaan dapat memenuhi ekspektasi mereka dengan lebih baik. Adalah tipe monitoring resiko yang digunakan pada Chef Mamin, yaitu tipe voluntary. Ini merupakan strategi pemantauan resiko. Ini tidak diwajibkan oleh hukum, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan untuk membantu mereka belajar dari peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Beberapa resiko dan juga cara penanganannya. Yang pertama, tingkat rotasi karyawan yang tinggi. Cara penanganannya, melakukan seleksi pada karyawan dan menjadikan karyawan tetap. Yang kedua, kecelakaan kerja. Cara penanganannya, melakukan pelatihan K3. Keterlambatan bahan baku. Cara penanganannya, mempunyai cadangan bahan baku. Untuk yang keempat, kerugian akibat kelalaian karyawan. Cara penanganannya, memberikan pelatihan dan pengembangan pada karyawan. Promosi yang kurang meluas.
meluas, cara penanganannya melakukan promosi di berbagai saluran pemasaran yang lebih luas, serta lebih memanfaatkan sosial media, tidak hanya Instagram tetapi Facebook, TikTok, dan lain sebagainya dengan berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Yang terakhir adalah menambah atau membuat inovasi pada variasi menu. Cara penanganannya seperti tidak hanya menjual menu bebek dan ayam goreng saja, tetapi banyak variasi yang lain yang mengikuti tren zaman sekarang. Strategi yang digunakan UMKM Chef Mamen, yang pertama, resiko S1 ini berada pada kuadran 1, berarti resiko ini cukup serius sehingga perlu memiliki perhatian khusus dengan cara melakukan proses merekrut dan melatih karyawan baru, serta pelatihan dan pengembangan seperti merekrut pekerja dengan jujur, baik, dapat dipercaya, dan menuruti peraturan atau SOP yang ditetapkan. Dan yang kedua, resiko K1 ini berada pada kuadran 1 yang berarti cukup serius dan harus perlu memiliki perhatian khusus dengan cara diberikannya pelatihan sesuai dengan job desk, serta UMKM Chef Mamen ini memperhatikan kembali pencatatan laporan agar sesuai dengan pemasukan dan pengeluarannya. Yang ketiga, resiko P1 ini berada di kuadran 1 juga dengan resiko cukup serius sehingga perlu memiliki perhatian khusus dengan cara mampu bersaing dengan pesaing, seperti lebih meningkatkan kualitas produk, layanan, atau promosi yang baik ataupun mampu berinovasi pada menu-menu yang bervariasi. Menu-menu baru yang bervariasi. Yang terakhir, resiko P2 ini berada di kuadran 1 juga dengan resiko cukup serius sehingga perlu menu-menu baru yang bervariasi. Yang terakhir, resiko P2 ini berada di kuadran 1 juga dengan resiko cukup serius sehingga perlu memiliki perhatian khusus dengan cara melakukan promosi dengan pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, ataupun bisa dengan berkomunikasi langsung dengan konsumen untuk meningkatkan promosi penjualan yang baik. Meskipun resiko-resiko di atas ini membutuhkan perhatian khusus, tetapi perusahaan tidak boleh mengabaikan resiko-resiko yang lainnya, karena resiko-resiko lain dapat berubah kapan saja apabila perubahan kondisi yang cukup signifikan.